PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Nyai, kelihatannya orang itu bukan orang asli tanah Jawa. Apa benar demikian, Nyai? Ya benar. Kalau dilihat dari caranya berpakaian, orang ini berasal dari daratan Cina. Apakah dia seorang pedagang dari Cina? Bukan. Sepertinya dia seorang pendekar, Bokel. Mana mungkin pedagang menyandang sebilah pedang? Iya ya. Ya, mungkin dia seorang pendekar yang baru saja mengalami perkelahian. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Neni Haryoko sebagai Nyai Kolot, Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Naryo sebagai Rakrian Saladenta, Iwan Dahlan sebagai Jaka Bogel, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Nyai Kolot dan Jaka Bogel yang baru saja meninggalkan rumahnya untuk menuju desa Kalasan. Kepergiannya ke desa itu yaitu untuk mengobati orang yang sakit. Suasana kelihatan sudah mulai senja, tapi Nyai Kolot dan Jaka Bogel terus membawa gerobak tua itu menuju desa Kalasan. Sementara itu di Istana Medang Mataram, nampak Gusti Prabu Sanjaya tengah berbincang-bincang dengan Rakrian Saladenta, seorang panglima perangnya dan juga Anting Wulan. Rakrian Saladenta, sebenarnya aku mengkhawatirkan sekali kepergian Kakang Saka Palwaguna sendirian. Aku khawatir ia mendapat masalah yang berat, yang mungkin sulit ditanggulanginya. Aku mempunyai pemikiran begitu, bukan berarti aku meragukan kehebatan Kakang Saka Palwaguna. Tapi justru aku ingin meringankan beban yang barangkali akan ditemuinya. Di samping itu, aku ingin cepat-cepat mengetahui siapa di balik orang-orang yang ingin menyelidiki istana ini. Nah, jadi aku memohon bantuan kau, Rakrian. Aku harap kau meninjau wanua-wanua yang ada di sekitar kerajaan Medang Mataram ini. Barangkali saja ada yang dapat kau lihat dan dapat kau sampaikan sambil menunggu kedatangan Kakang Saka Palwaguna. Hamba siap melaksanakannya, Gusti Prabu. Dan seandainya kau bertemu dengan Kakang Saka Palwaguna, kau harus tanyakan bagaimana perkembangannya. Apakah ada salah satu wanua yang dicurigai? Dan kalau memang ada, kau harus melaporkannya cepat-cepat padaku. Daulat hamba, Gusti Prabu. Wulan, kau pun jangan terlalu mencemaskan Kakang Saka Palwaguna. Kalau kau selalu diliputi kecemasan, aku khawatir akan mempengaruhi perkembangan kandunganmu. Iya, Gusti Prabu. Hamba akan berusaha untuk dalam keadaan tenang. Bagus. Untuk menjaga agar pikiranmu selalu tenang dan tak memikirkan Kakang Saka Palwaguna, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bisa mengisi kejenuhanmu ditinggal sementara oleh Kakang Saka Palwaguna. Terima kasih, Gusti Prabu. Untuk sementara ini, saya tak merasa jenuh. Tapi kalau rasa sepi itu ada, dan saya pun berusaha untuk melawannya. Iya. Aku rasa kau akan bisa mengatasinya, Wulan. Mungkin Kakang Saka Palwaguna tak akan kembali sebelum ia menemukan atau mendapat keterangan tentang telik sandi itu. Aku sebenarnya telah merasakan ketika kita baru kembali dari perjalanan,
Pasti suatu saat akan ada orang-orang yang mencoba memberontak terhadap kekuasaanku. Soalnya tidak semua kerajaan-kerajaan kecil yang aku taklukkan akan senang menerima kekalahannya. Lalu, apakah mungkin 2 orang itu adalah telik sandi dari salah satu kerajaan kecil yang Gusti Prabu taklukkan? Ya, bisa jadi demikian, Wulan. Mudah-mudahan saja Kakang Saka cepat kembali dan membawa berita yang dapat kita ketahui. Mungkin untuk sementara, aku tak akan turun untuk melakukan penyelidikan siapa yang mencoba memberontak terhadap Mataram. Karena aku harus menjaga kewibawaanku di istana ini. Lagi pula sudah cukup lama aku tinggalkan istana ini karena menaklukkan kerajaan-kerajaan bawahan. Ya, untuk menduduki kembali tahta kerajaan Mataram ini cukup berat juga tanggungan beban yang harus kupikul. Dan sekarang ini, aku harus tetap berada di singgasana. Kecuali masalah itu cukup pelik, barulah aku harus turun tangan. Menurut hamba pun demikian, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti sudah harus tetap berada di istana terus. Kalau Gusti Prabu kembali melakukan perjalanan jauh demi perjuangan yang tak habis-habisnya, padahal telah Gusti miliki, maka perkembangan Mataram ini akan menjadi terhambat. Iya. Mataram memang harus berkembang maju. Dan aku akan terus menciptakan pertahanan yang kuat dan kokoh, agar orang-orang jahat yang mencoba menghancurkan kerajaan ini tak akan mampu berbuat apa-apa. Iya, Gusti. Dan hamba pun dengan setulus hati akan mengabdikan diri hamba demi kejayaan Mataram. Terima kasih, Wulan. Kau dan Kakang Saka Palwaguna telah banyak mengorbankan jiwa ragamu demi aku dan Mataram. Rasanya semua pengorbananmu dan Kakang Saka tak cukup hanya dengan kuucapkan terima kasih saja. Pengorbanan kalian berdua tak dapat diukur dengan kata-kata. Ya, mudah-mudahan saja Sang Hyang Widiwasa melimpahkan karunia yang luhur padamu dan pada bayi yang kau kandung itu, Wulan. Terima kasih, Gusti Prabu, atas berkah Gusti pada bayi yang hamba kandung ini. Raklian Saladenta, tugas itu harus kau laksanakan besok. Bawalah beberapa prajurit yang mungkin akan membantumu. Daulat, Tuanku. Awan senja perlahan-lahan pergi. Malam pun mulai tiba. Jalan-jalan setapak yang dirimbuni semak belukar nampak mulai gelap. Rembulan pun bersinar agak redup. Tak jauh dari jalan setapak itu, terlihat sebutir cahaya merah kekuning-kuningan seakan-akan melintas bergoyang-goyang. Ya, rupanya cahaya itu datang dari sebuah gerobak kereta milik Nyai Kolot. Dan cahaya itu adalah cahaya lampu sentir yang tergantung pada gerobak kereta itu. Bogel, aku lihat sejak tadi sore kau banyak sekali melamun. Apa yang kau pikirkan? Tidak, Nyai. Aku tidak memikirkan apa-apa. Pada saat sekarang-sekarang ini, aku memang lebih banyak memilih diam. Agar Nyai pun tidak kesal melihat aku terlalu banyak bicara. Kau jangan bohong. Kau pasti sedang memikirkan sesuatu. Kalau anak muda melamun tak jelas itu, tandanya sedang jatuh cinta, ya ndak? Nyai sok tahu. Loh, bukan Nyai sok tahu, tapi Nyai memang tahu. Nyai pun pernah muda sepertimu, Bogel. Ayo, mengakulah. Nyai tidak marah. Nyai cuma mau tahu rupanya cucunya ini sudah mulai jatuh cinta. Iya deh, saya mengaku. Bogel memang sedang jatuh cinta. Oh iya, lalu siapa perempuan yang kau cintai itu, Bogel? Tuh kan, jadi panjang. Bukankah Nyai sudah tahu kalau Bogel lagi jatuh cinta? Siapa perempuan yang Bogel cintai? Bogel rasa, ya, Nyai tak usah tahu dulu deh. Nanti kalau cinta Bogel sudah diterima, maka Nyai akan segera tahu. Iya, baiklah. Anak muda memang selalu begitu. Ya, mungkin tak bedanya Nyai waktu muda. Ya. Bisa saja kau, Bogel. Nyai sih setuju saja kau jatuh cinta pada siapapun. Asal kau pun harus mawas diri. Kalau kau sudah mengenal cinta dan mau mencintai seseorang, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kekecewaan dan sakit hati, Bogel. Apalagi baru akan memulai mencintai. Dan kau tak tahu apakah gadis itu mencintai atau tidak. Suatu saat kau menyatakan cintanya pada si gadis itu.
Jika kau ditolak, kau harus tabah, harus mawas diri seperti yang Nyai katakan tadi. Cinta itu ibarat api, Bokel. Kalau kau mendekati cinta, artinya kau mendekati api dan siap terbakar. Kalau kau sudah terbakar, kau pun siap menjadi luka, yaitu tadi kecewa. Paham kan? Ya, paham. Terima kasih atas nasihat Nyai. Untung Nyai bicara hal ini. Jadi saya harus mempersiapkan hati saya untuk menjadi tabah dan mawas diri. Iya kan, Nyai? Iya, memang harus begitu. Kau harus mempersiapkan dirimu sematang mungkin. Tak jarang, Bokel, orang yang bunuh diri lantaran cinta yang ditolak. Tapi kalau kita mau mawas diri dan menengok ke sisi lain, Sang Dewa Tatoh menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Tak dapat dia, dapat yang lain. Nah, dari segi inilah kau harus berpikir, Bokel. Iya, Nyai. Satu lagi. Jika kau menyatakan cintamu pada gadis yang kau cintai itu, tiba-tiba diterima cintamu, kau pun harus berhati-hati dan menjaga kepercayaannya. Lebih banyak kendalanya orang yang sudah saling menyinta dibanding orang yang ditolak cintanya. Coba saja kalau salah satu di antara kalian ada yang tak bisa memberi kepercayaan, maka hubungan kalian akan hancur. Bukan itu saja, godaan dari segi lainnya pun akan bermunculan. Semua kendala-kendala itu bisa kita hadapi, yaitu dengan cara saling memberikan kepercayaan yang utuh. Jangan saling mencurigai, itu saja. Iya, Nyai. Semua nasihat Nyai adalah merupakan pelajaran batin bagi saya. Sampai saat ini, memang Bogel belum berani mengungkapkan isi hati Bogel pada gadis itu. Bogel masih takut, Nyai. Bogel, untuk mencintai seorang gadis, kau tak perlu tergesa-gesa, ya. Kau pun harus mengetahui dulu tingkah lakunya. Jangan memandang gadis hanya dari segi cantiknya saja. Kalau yang kau lihat dari segi itu saja, nanti kau yang akan rugi. Iya, Nyai. Bisa jadi setelah dia menjadi istrimu, banyak menyakiti hatimu, kasar, dan tidak mau mengerti. Iya, Nyai. Kecantikan akan menjadi jelek kalau sifatnya atau perangainya sangat buruk. Tapi gadis yang sederhana atau jelek akan menjadi cantik jika perangainya sangat baik, halus budi. Oleh karena itu, orang yang seperti ini tak akan membuat kau kecewa, Bogel. Iya, Nyai. Dan kalau gadis cantik, tutur sapanya juga baik dan halus budi, maka tambah cantiklah gadis itu. Iya, Nyai. Nah, seperti yang Nyai katakan tadi, jangan tergesa-gesa mengungkapkan isi hatimu. Tapi lakukanlah dulu melalui pendekatan. Kalau saatnya menurutmu sudah pas, barulah kau nyatakan. Jangan ujuk-ujuk baru kenal, langsung bilang jatuh cinta. Alah, nanti bukannya diterima, malah kau akan dicaci maki. Waduh, bisa saja, Nyai. Baiklah, Nyai. Ya. Wajah Jaka Bogel yang semula diliputi lamunan, kini mulai kelihatan ceria kembali. Setelah Nyai Kolot banyak memberikan pandangan dan nasihat. Gerobak kereta itu terus melaju menembus kegelapan malam. Langit malam yang terbentang di atas nampak diselimuti awan mendung dan halilintar yang saling sambar menyambar. Setelah halilintar beberapa kali menyambar-nyambar, kemudian hujan pun turun. Walaupun hujan tak seberapa besar, jalan setapak itu pun mulai becek.
Tak jauh dari depan gerobak kereta Nyai Kolot, samar-samar berdiri seseorang yang berpakaian basah oleh hujan. Tapi tiba-tiba saja orang itu jatuh tersungkur. Nyai, lihat. Orang yang berdiri di depan kita tadi jatuh. Mungkin orang itu membutuhkan pertolongan. Coba kau lihat. Tapi hati-hati, siapa tahu ini jebakan. Baik, Nyai. Kelihatannya orang ini memang perlu pertolongan. Dari bajunya saja kelihatan banyak darah. Ya, mungkin orang ini terluka. Orang ini sepertinya bukan orang asli tanah Jawa. Wah, sebaiknya aku bawa saja dulu ke gerobak kereta. Nyai, orang ini benar-benar terluka. Lihat dari bajunya saja banyak darah, Nyai. Oh ya sudah, angkat ke dalam gerobak ini. Kita bawa saja ke rumah. Barangkali ya masih bisa tertolong, bukan? Iya, Nyai. Ayo, sudah cepat kau bawa gerobak ini jalan. Biar aku akan melihat luka-luka orang ini. Iya, Nyai. Ya. Ini pingsan. Kelihatannya orang ini berasal dari daratan Cina. Dari cara berpakaiannya saja sudah jelas terlihat. Luka-lukanya hanya sedikit. Mungkin hanya terlalu lelah hingga dia pingsan. Nyai, kelihatannya orang itu bukan orang asli tanah Jawa. Apa benar demikian, Nyai? Ya benar. Kalau dilihat dari caranya berpakaian, orang ini berasal dari daratan Cina. Apakah dia seorang pedagang dari Cina? Bukan. Sepertinya dia seorang pendekar, Bokel. Mana mungkin pedagang menyandang sebilah pedang? Iya ya. Ya, mungkin dia seorang pendekar yang baru saja mengalami perkelahian. Ya. Gerobak kereta itu terus melaju sambil membawa seorang laki-laki terluka. Hujan masih turun cukup lumayan derasnya. Jalan-jalan setapak nampak mulai becek oleh tanah yang basah. Ya. Beginilah kalau tanahnya becek. Gerobak ini pun jalannya jadi agak lamban. Ya, mudah-mudahan saja tidak kejeblos seperti waktu itu. Benar juga kataku. Gerobak ini mulai macet. Nyai, gerobak kereta ini mulai macet, Nyai. Coba turun dulu, kau. Barangkali ada batu yang mengganjal. Biasa itu kalau hujan memang seperti itu. Iya, Nyai. Siap. Sebatang pohon. Beres sudah. Ayo, Jabrik, kita lanjutkan. Batang pohon kecil yang mengganjal, Nyai. Tapi sudah kusingkirkan. Oh iya, syukurlah. Ayo, Jabrik. Jangan macet lagi ya. Ayo. Kembali Jaka Bokel menghentakkan tali kekang kuda itu. Dan gerobak kereta itu pun kembali melaju. Jalannya memang agak lambat karena tanah yang dikilas oleh roda gerobak kereta itu becek.
perjalanan Nyai Kolot dan Jaka Bogel yang baru saja pulang dari desa Kalasan sehabis mengobati seseorang. Dan ketika dalam perjalanan, tiba-tiba saja keduanya dikejutkan oleh seseorang yang muncul, kemudian jatuh di depan gerobak kereta Nyai Kolot dan Jaka Bogel. Kemudian dengan rasa was-was dan hati-hati, Jaka Bogel mendekati orang yang jatuh itu. Ternyata orang itu terluka. Dengan persetujuan Nyai Kolot, orang yang terluka itu pun dibawa untuk diobati ke rumah Nyai Kolot. Hujan masih turun, tapi gerobak kereta kuda itu terus melaju. Dan tidak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah Nyai Kolot. Jaka Bogel kemudian membawa laki-laki itu ke dalam pondok Nyai Kolot. Raden Saka. Ya, sebentar, aku buka pintunya. Oh, maaf, aku sengaja menutup pintu karena aku sedang semedi. Hei, siapa yang kau bawa itu, Bogel? Entahlah, aku tidak tahu siapa orang ini. Tadi aku melihat dia tergeletak di jalan, dan kulihat dia terluka. Kemudian atas persetujuan Nyai Kolot, aku bawa saja orang ini. Iya, lah. Iya, kasihan nampaknya orang ini membutuhkan pertolongan. Oh, kalau sampai tidak ditolong, mungkin tadi dia akan tergeletak sampai pagi, Raden. Iya, sepertinya dia orang asing, Nyai. Apakah dia orang dari daratan Cina? Nampaknya demikian. Bogel, coba kau bersihkan dulu orang ini. Sekalian kau gantikan pakaiannya dengan pakaian yang ada. Aku akan meramu obat dulu untuknya. Baik, Nyai. Sepertinya orang ini baru saja berkelahi. Wajahnya memar dan bajunya sobek oleh beberapa sabetan pedang. Iya, kalau dilihat dari lukanya, sepertinya sudah 2 hari orang ini berkelahi. Lihat saja. Dari lukanya itu tak ada darah lagi yang mengalir. Darah yang di bajunya itu, ya, sudah kering. Bisa jadi demikian, Bogel. Dengan hati-hati, kemudian Jaka Bogel membersihkan orang yang terluka itu sambil kemudian menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Setelah keadaan orang yang terluka itu sudah bersih, Nyai Kolot kemudian membalurkan ramuan obat itu ke tubuh yang luka. Setelah itu, kemudian menotok beberapa bagian Anda urat-uratnya. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di Orang channel ini Memori hanya keletihan 80. saja dan mungkin juga kelaparan. Setelah kutotok beberapa bagian uratnya yang kejang, nampaknya keadaan orang ini mulai membaik. Hanya lukanya saja mungkin membutuhkan beberapa hari untuk sembuh. Nyai, lihat, orang ini mulai siuman, Nyai. Di mana aku? Aku haus air. Aku haus. Ini Tuan, ini diminum. Oh, terima kasih. Nah, bagaimana? Tubuhku terasa lemah sekali. Terima kasih Tuan. Kau telah menolongku, ayah. Tuan, saya lapar. Oh, kalau Tuan tak keberatan, belilah saya sesuap nasi. Iya, sebentar. Iya, benar apa yang dikatakan Nyai. Orang ini kelaparan. Tubuhnya lemas. Makanlah Tuan. Tuan tak perlu malu. Jika Tuan masih merasa lapar, ayo tambah saja nasinya. Kebetulan aku masak nasi cukup banyak. Ya, tidak apa-apalah walaupun nasi ini sudah dingin. Ayah, terima kasih. Ini pun sudah cukup bagi saya. Tanpa sungkan-sungkan, laki-laki asing itu pun melahap dengan nafsunya. Nyai Kolot, Raden Saka, dan juga Jaka Bogel menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Orang asing itu terus melahap nasinya tanpa sadar ditatap oleh ketiga orang itu. Tetapi setelah itu... Maaf, kalau saya membuat lepot tuan-tuan dan barangkali saya kurang sopan di hadapan tuan-tuan. Tidak apa-apa tuan-tuan. Sudah selayaknya lah kita saling tolong. Oh ya, nama saya Nyai Kolot. Dan ini anak Nyai Jaka Bogel.
Dan ini yang satunya adalah Raden Sakapalwaguna. Oh ya. Hai, saya Wang Tao. Saya berasal dari negeri sebelah, tepatnya negeri Cina. Saya bisa sampai ke tanah Jawa ini sebenarnya terdampar. Terdampar? Lalu kenapa Tuan Wang Tao bisa sampai terdampar ke tanah Jawa Dwipa ini? Iya, saya sebenarnya adalah salah satu panglima dari kerajaan Copo. Beberapa pekannya lalu, kerajaan kami diserang oleh para pemberontak. Lalu, dan beberapa prajurit Copo berusaha melawan para pemberontak itu. Tapi para prajurit yang berada di bawah pimpinan saya mendapat kekalahan. Banyak para prajurit yang kabur akibat serangan balasan itu. Dan saya sendiri pun dikejarnya. Lalu saya berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyeberang pantai. Tapi sayang lupanya, mereka pun turut mengejarnya. Saya terus berusaha menyelamatkan diri. Sampai suatu ketika, datanglah badai menghempas kapal layar saya. Lalu entah bagaimana, tiba-tiba saja kami sudah berada di pinggir pantai hujung Halu. Lupanya saya dan beberapa prajurit yang ikut saya terdampar. Namun sayang lupanya bukan saya saja. Mati. Mau lari ke mana kau Pangmawato? Aku akan tetap mengejarnya. Karena kaulah satu-satunya orang yang tahu siapa pimpinan kami ya. Maka kau harus mampus agar rahasia itu tak akan pernah terbongkar. Biadab, manusia-manusia biadab seperti kalian. Seharusnya kalian sadar bahwa kalian membantu orang kecil. Yang suatu saat jika pemimpin rakyat, maka rakyat akan dibuat hancur. Kembalilah kalian ke Cina. Aku akan kembali ke Cina jika kepalamu sudah ada di tanganku. Panglima Wang Tao, dalam hal ini kau tak perlu menasihati kami ya. Kami hanya menjalankan tugas. Dan jika tugas kami berhasil, maka pangkat yang akan kami sandang cukup tinggi ya. Nah, kau mengerti bukan? Dasar manusia laku saja. Kebaru kata. Semua jabatan yang akan kalian raih akan hancur karena kalian mendapatkan itu dari hasil yang tidak sah. Kalian sama saja merampok. Kami memang perampok, tapi jika kami suka, maka kau tak perlu jadi resah. Nah, cabutlah pedangmu, kita bertarung. Pasukanmu yang tinggal beberapa orang itu cukup untuk menandingi pasukanku. Bersiap-siaplah Wang Tao. Kepala toh? Kau kira aku takut? Kawan-kawan, terjam para pemberontak kepala diri. Maju!
pinggir pantai itu. Lalu kami kembali bertempur. Perkelahian itu tak berlangsung lama. Semua prajurit saya tewas semua. Padahal pemberontak yang menyerang saya itu cukup tangguh juga. Waduh. Tapi saya sempat membuatnya tak berdaya. Walaupun tidak sampai tewas. Padahal masih hidup bersama 2 orang temannya. Kemudian saya kembali melarikan diri. Saya tidak tahu saya harus lari kemana. Saya tidak peduli. Yang jelas di hati saya yang terlintas cuma menyelamatkan diri. Sampai akhirnya saya bertemu gerobak kereta untuk minta tolong. Tapi tiba-tiba saya tak ingat apa-apa lagi. Rupanya saya pingsan. Ya, untung saja Tuan bertemu dengan Nyai Kolot dan juga Bogel. Ya, betul. Entah kalau saya bertemu orang lain, apalagi yang bakal terjadi terhadap diri saya. Dan juga sungguh kebetulan sekali. Nyai Kolot adalah seorang tabib. Entah saya harus bagaimana. Saya mengucapkan rasa terima kasih saya pada Nyai Kolot dan Jaka Bogel. Saya berhutang budi. Tidak, Tuan Wang Tau. Untuk rakyat di tanah Jawa ini, dalam membantu seseorang tak ada istilah berhutang. Yang jelas, tolong-menolong adalah sudah suatu kewajiban bagi kita sesama manusia. Tapi entahlah kalau orang itu tak punya rasa welas asih. Menurut perkiraan Tuan Wang Tau, apakah musuh-musuh Tuan Wang Tau kembali akan mengejar Tuan? Saya yakin pasti mereka mengejar kembali. Karena segala rahasia dari mereka, sayalah yang tahu. Dan saya tahu siapa ketua di balik para pemberontak itu. Dia adalah orang-orang istana juga. Lalu, kalau mereka mengejar Tuan Wang Tau, apa tindakan selanjutnya yang Tuan Wang Tau ambil? Aku akan melawan mereka sekuat tenagaku. Biar bagaimana aku harus hidup dan bertahan. Dan sesuatu saat nanti aku harus kembali ke Cina untuk membongkar kejahatan mereka. Tuan Wang Tau, sebaiknya untuk beberapa saat Tuan tinggallah di sini dulu sambil menunggu sembuhnya luka-luka Tuan. Karena Tuan masih perlu perawatan. Terima kasih, Nyai. Mungkin saya tidak bisa lama-lama di tanah Jawa ini. Kalau boleh tahu, apakah kerajaan Medang Mataram dekat dari sini? Iya, hanya melewati 2 desa lagi. Tuan Wang Tau akan sampai ke istana Medang Mataram. Rupanya Tuan Wang Tau pun mengenal kerajaan kami. Apakah yang ingin Tuan ketahui tentang kerajaan Medang Mataram? Tidak ada yang ingin saya ketahui. Saya cuma merasa kagum dengan rajanya, yaitu Raja Prabu Sanjaya. Dia adalah seorang raja yang besar kehebatannya. Kalau memang satu saat Tuan Saka mau mengantar saya menghadap beliau untuk sekedar tatap muka, saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan Tuan bisa kembali ke tanah Jawa dalam keadaan yang lebih baik. Saya berjanji pada Tuan Wang, jika Tuan kelak datang kembali ke tanah Jawa ini, saya akan mengantarkan menghadap beliau. Hujan mulai reda, malam pun semakin jauh. Tapi ketiganya masih terus berbincang-bincang dengan Tuan Wang. Namun di saat ketiganya tengah berbincang-bincang, mereka tidak tahu bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang tengah menguping pembicaraan mereka. Tetapi ketika beberapa orang itu akan beranjak dari tempatnya menguping, tiba-tiba Jaka Bogel mendengar ada sebuah ranting terinjak. Raden, di luar sepertinya ada ranting terinjak. Saya mendengarnya dengan jelas. Mungkin ada seseorang yang mau mengganggu kita. Atau barangkali para perampok yang kita robohkan tadi. Bogel, sebaiknya kita lihat dulu. Ayo. Yeah. Bogel, awas! Senjata rahasia mengarah ke tubuhmu. Hati-hati, Bogel. Rupanya mereka tidak sendirian. Iya. Kulihat mereka masuk ke dalam semak belukar itu.
Ayo Raden, kita kejar saja. Jangan, siapa tahu ini sebuah pancingan. Kalau kita kejar, nanti siapa yang menjaga rumah ini? Kasihan Nyai Kolot, nanti dia menghadapi seorang diri. Baiklah. Keparat, aku rasa mereka para perampok itu, Raden. Iya, aku kira juga begitu. Aku rasa mereka belum kabur dari tempat persembunyian itu, Bogel. Mereka memang licik melakukan penyerangan malam hari. Dengan begitu, jika kita bisa menghajarnya, mereka akan mudah bersembunyi di balik kegelapan malam. Iya, kita memang tak perlu aneh, Raden. Sifat licik adalah cara mereka untuk bersembunyi dan membela diri. Kurang ajar. Apa ku bilang? Rupanya mereka belum pergi. Awas, Bogel! Akhirnya, pertarungan pun tak berlangsung lama. Beberapa orang yang masih hidup itu kemudian melarikan diri kembali hilang di balik kegelapan malam. Sementara di sisi lain, nampak terlihat seseorang laki-laki tengah mengawasinya. Tapi akhirnya, dia pun menghilang. Satu pelajaran bagi kita, Bogel. Kita memang harus selalu waspada. Kalau saja kita tadi lagi, mungkin kita sudah menjadi bulan-bulan mereka. Iya, Raden. Apakah mereka kali ini benar-benar telah pergi? Aku rasa begitu. Apa yang telah terjadi, Tuan Saka? Soalnya banyak kawan-kawannya yang kita buat tak berdaya. Sudahlah, aku rasa mereka benar-benar tak kembali lagi. Ayo, kita kembali ke dalam. Ada beberapa orang yang mencoba mengganggu ketenangan kita. Ayah, penjahat kah? Iya, mereka penjahat. Mungkin mereka tidak senang atas tindakan kami tadi siang. Kami berdua mencoba membebaskan seorang gadis yang mereka bawa. Rupanya mereka ingin membalas dendam atas kegagalannya tadi. Tapi sudahlah, mereka sudah pergi semua. Oh, lalu apakah mereka akan kembali ya? Hah? Suatu saat mereka bisa saja kembali. Penjahat-penjahat seperti mereka memang perlu dihabisi agar rakyat tak jadi resah karena ulahnya. Suasana kembali tenggelam dalam kesunyian. Perlahan-lahan awan mendung dalam kegelapan malam itu mulai bergeser dan kembali rembulan pun memperlihatkan cahaya. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa akhirnya kembali fajar mengintip di ufuk timur. Kelihatannya Wang Tao sudah kembali baik. Mudah-mudahan saja keadaannya sudah pulih kembali. Tuan Wang Tao. Ya, Tuan Saka. Bagaimana keadaanmu? Kelihatannya tubuh Tuan Wang Tao sudah agak baik. Ya, keadaan tubuh saya rasanya cukup segar. Ramuan yang dibelikan Nyai Kolot itu kelihatannya sangat manjur dan cocok untuk tubuh saya. Saya sengaja latihan pagi-pagi agar kesegaran tubuh saya agar bertambah. Setelah ulat-ulat saya mengalami kekakuan. Iya. Aku rasa dengan cara latihan, kita dapat mengembalikan ketegangan-ketegangan urat-urat kita. Silahkan lanjutkan latihannya. Mudah-mudahan tubuh Tuan Wang Tao akan menjadi lebih baik. Saya sudah cukup letih. Sudah agak lama juga saya tadi melatih jurus-jurus saya. Sudah lama Tuan Saka kenal dengan Nyai Kolot, Atau barangkali Tuan Saka mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Kolot, Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Kolot. Saya kenal dengan Nyai Kolot belum lama. Itu pun saya kenal ketika beliau mengobati istri saya. Saya di sini sebenarnya peristiwanya hampir sama dengan Tuan Wang Tao. Hampir sama dengan saya. Iya. Maksud Tuan Saka? Saya sebenarnya sedang melacak seorang telik sandi. Yang menurut dugaan, dia pun orang pemberontak. Tapi ketika saya mau melacak telik sandi itu, saya tidak tahu harus mencari kemana. Ya. Kemudian saya coba saja ke rumah Nyai Kolot ini. Dan kebetulan Nyai Kolot pun pernah menawarkan agar saya singgah ke rumahnya jika ada suatu keperluan. Tapi ternyata setelah saya berada di rumah Nyai Kolot, rupanya ada beberapa peristiwa yang sepertinya mempunyai hubungan dengan telik sandi itu. Maksud Tuan Saka ada beberapa orang yang Tuan curigai, begitu? Iya, demikianlah. Lalu apakah orang-orang yang Tuan curigai itu telah Tuan ketahui tempatnya? Untuk saat ini belum.
Tapi ada satu orang di desa ini yang harus saya selidiki. Wang Tao banyak bertanya tentang Nyai Kolot. Kemudian ia pun bertanya tentang istri Raden Saka yang pernah dirawat oleh Nyai Kolot. Tetapi ketika Raden Saka pun bertanya tentang keluarga Wang Tao, tiba-tiba Wang Tao diam. Seakan-akan dia sukar untuk menjelaskannya. Pikirannya pun melayang pada sebuah peristiwa masa lalunya. Sementara Raden Saka jadi agak kikuk melihat keadaan Wang Tao yang diam seperti itu. Tuan Wang Tao, kenapa Tuan diam? Apakah kata-kata saya telah menyinggung perasaan Tuan? Kalau memang demikian, maafkanlah saya. Saya sama sekali tidak tahu kalau kata-kata saya telah menyinggung perasaan Tuan Wang Tao. Oh ya, tidak. Sama sekali saya tidak tersinggung dengan kata-kata Tuan Saka. Ketika Tuan bertanya tentang keluarga saya, saya tidak tahu apa yang harus saya ceritakan pada Tuan. Kenapa bisa demikian? Apakah ada sebuah peristiwa yang menimpa Tuan, sehingga Tuan tak sanggup untuk menceritakannya? Begitulah. Istriku tewas. Begitu juga dengan kedua orang anakku. Mereka dibunuh oleh seorang pendekar jahat yang dendam terhadapku. Aku benar-benar terpukul atas peristiwa itu. Dendamku pun semakin meradang. Banyak sudah tokoh-tokoh jahat yang kubantai akibat dari peristiwa yang menimpa keluargaku. Sampai akhirnya aku mengalihkan diri pada kerajaan. Dan tujuanku mengabdikan diri pada kerajaan cuma sekedar untuk melupakan kepahitan yang telah menimpaku. Lalu apakah penjahat yang telah membunuh anak dan istrimu dapat dibunuh? Belum sampai saat ini, aku belum berhasil membalas sakit hatiku. Tapi aku yakin, satu saat pun dia akan kudapatkan. Belum puas rasanya. Kalau sakit hati ini belum terbalas, sampai kapanpun, aku akan tetap mencari pembunuh anak istriku. Tuan, apakah pembunuh anak dan istri Tuan itu ada hubungannya dengan para pemberontak kerajaan Chokpo? Entahlah. Aku tidak tahu, tapi nampaknya tidak. Karena pemberontak itu dipimpin oleh orang dalam kerajaan. Sementara penjahat itu adalah orang-orang yang tak menyukai kerajaan. Aku tahu benar mereka. Benar-benar peristiwa yang menyedihkan. Mudah-mudahan saja ketabahan Tuan Wang Tao cukup besar menerima cobaan ini. Memang saya berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Kalau tidak, mungkin petualangan saya untuk balas dendam akan terus saya lakukan. Sudah cukup banyak, sudah pendekar-pendekar jahat yang tewas di tanganku. Setiap aku ingat, anak istriku berkobaran nafsu dendamku, dan kemudian ku bantai mereka tanpa ampun. Namun sekarang, semua itu harus kuhentikan. Dan aku harus mempunyai pilihan. Yaitu hanya mencari pembunuh anak dan istriku. Lain tidak. Perbuatan brutal akibat hawa nafsu yang tidak terkendali, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Justru menghasilkan kerugian yang besar dan kesia-siaan yang berkepanjangan. Untunglah, saya cepat menyadarinya. Lalu Tuan Saka sendiri bagaimana mengenai orang yang Tuan curigai itu? Hari ini sebenarnya saya akan menemui Ramadesa itu. Saya mau tahu kenapa dia berbuat acuh ketika warganya mengalami kesusahan. Apakah Tuan Saka akan pergi sendirian? Kalau kau sudah merasa sehat, jika kau mau ikut silakan. Kalau kita pergi, rumah ini bagaimana? Tak ada orang yang nunggu. Tidak apa-apa. Tadi Nyai Kolot berpesan kepadaku, kalau kita mau pergi, pergi saja. Asal ditutup pintunya. Rupanya hal seperti ini sering Nyai Kolot lakukan. Rumah ditinggal tanpa ada yang menunggui. Kalau memang demikian, ayolah. Iya, mari. Kita tak perlu berkuda. Desa itu tak jauh dari sini. Sepertinya gadis itu Seruti harum. Seruti? Raden Saka. Raden? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Aku mau Memori menemui kepala 80. desamu. Kira-kira apakah hari ini
Dia ada di rumahnya atau tidak? Sepertinya sih tidak ada, Raden. Sejak pagi rumahnya tutup saja. Mungkin dia sedang pergi. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Ya, begitulah. Kau dari mana? Kulihat kau berjalan sendirian saja. Raden, saya baru saja mencari dedaunan. Ibu minta untuk mencarikannya. Raden mau singgah ke tempat saya? Kalau mau, ayo sekalian kita ke sana sambil menunggu Ramadesa. Sudahlah Seruti, tidak usah repot-repot. Nanti saja. Soalnya masih banyak yang harus saya selesaikan. Oh ya, baiklah. Lalu Raden mau langsung kemana? Mungkin akan kembali. Oh ya, kalau begitu saya duluan, Raden. Ya, mari. Silakan. Gadis itu kelihatannya lembut sekali. Tuan Saka kenal dekat dengan gadis itu, Iya. Gadis itu bernama Seruti Harum. Dialah yang pernah diculik oleh para perampok itu. Menurut berita yang kudengar dari Jaka Bogel, sudah 2 orang gadis yang hilang di kampung ini. Mungkin semua itu para perampok itulah yang melakukan. Seperti halnya Seruti Harum. Kalau saja dia tak sempat tertolong, mungkin dia pun akan mengalami nasib yang sama seperti teman-temannya yang lain. Hanya kelewatan sekali. Padahal kasihan gadis-gadis ayu dan lembut seperti Seruti Harum dijadikan pelampiasan nafsu yang brutal. Iya. Penjahat-penjahat itu memang belum terungkap sampai saat ini. Mungkin nanti jika aku ketahui tempat persembunyiannya, maka aku akan memberantasnya. Aku harus mencegah perbuatan yang tak berperi kemanusiaan itu. Tuan Wangtao, sebaiknya kita kembali saja. Ramadesa itu ternyata tidak ada. Ya, mungkin nanti malam baru aku akan menemuinya. Ayo, kita kembali. Keduanya kemudian tidak jadi ke rumah Ramadesa itu. Akhirnya mereka pun kembali. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya dekat pinggiran hutan, saat itu tengah terjadi perampokan. Seorang laki-laki tua yang membawa seorang anak gadis dipaksa menyerahkan bawaannya. Hei, kakek tua, cepat kau serahkan barang yang kau bawa itu. Kau mau selamat. Ayo, cepat. Jangan, Tuan. Saya orang tidak punya. Kalau barang ini Tuan ambil, berarti saya akan menjadi sengsara. Karena saya tidak mempunyai apa-apa lagi, Tuan. Saya mohon, Tuan. Baik. Kalau kau masih mempertahankan barang, kau lihat. Sekarang anak gadismu ini. Jangan, Tuan. Pilih mana? Mau serahkan barang itu atau gadis ini sebagai penggantinya? Lepaskan, Tuan. Lepaskan. Tenang. Tuan. Selamat kalau ayah Tuan. menyerahkan semua bawaannya. Bukan begitu kawan-kawan. Bagaimana, Pak? Kau rela menyerahkan anak gadismu yang cantik ini pada kami? Kalau tidak, cepat lemparkan bawaan itu padaku. Ayo. Semua yang ada dalam bungkusan ini adalah warisan almarhum istriku. Tidak peduli. Berat sekali rasanya menyerahkan seluruh perhiasan yang ada di dalam bungkusan ini. Oh, jadi begitu, Jangan kau serahkan barang itu. Tidak. Jangan. Kenapa harus kau cegah, Manis? Manis? Biarkanlah ayahmu menyerahkannya padaku. Kalau sampai ayahmu tetap mempertahankannya, maka tak akan kubiarkan dia hidup. Dan tentunya kau pun akan menjadi santapan kami yang paling nikmat. Jangan. Stop. Sudahlah. Baik. Akan kuserahkan barang ini. Begitu. Tapi kau harus melepaskan anak gadisku itu. Itu soal gampang. Yang penting sekarang serahkan dulu barang itu. Iya. Ayo. Baik, Tuan. Ini. Bagus.
Rupanya kau lebih baik memilih keselamatan anakmu daripada bungkusan ini, kan? Kalungmu pun boleh juga itu, Pak. Jangan. Terima kasih. Maaf, aku buat pingsan dulu karena aku membutuhkan anak gadismu. Dengan sekali pukul saja, orang tua itu pun pingsan. Melihat ayahnya dipukul sampai pingsan, si gadis itu pun meronta sambil berteriak-teriak. Kemudian dengan kesalnya, gadis itu menggigit lengan seorang perampok yang memegangnya. Iya, gadis itu kabur. Kejar! Kejar! Jangan biarkan anak itu lolos! Kejar! 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 Jangan biarkan anak itu lolos! Kejar! Para perampok itu pun berhamburan mengejar anak gadis yang kabur itu. Anak gadis itu terus berlari, tapi akhirnya tertangkap juga. Namun, ketika para perampok itu mau membawa anak gadis itu, tiba-tiba entah dari mana datangnya, telah berdiri seorang perempuan berpakaian hitam dan wajah yang ditutupi topeng kulit. Lepaskan wanita itu. Siapa kau? Untuk apa turut campur dengan urusan kami? Lepaskan kataku. Dan jangan banyak bicara. Kalau kalian tetap keras kepala, maka aku tak akan memberimu kelonggaran untuk hidup. Kau lihat pedang hitam yang berada di tanganku ini? Nah, lepaskan cepat sebelum aku terlanjur berbuat keji terhadapmu. Barat, rupanya kau menggertakku, ya? Anak-anak, halo, maju! Jangan biarkan wanita kemarin itu bermulut sombong. Ayo, maju! Bagus, kalau memang itu yang kalian pilih. Ayo, majulah. Barat, wanita ini benar-benar hebat dan gerakan-gerakan pedangnya sangat keji sekali. Harus terus serangan. Wanita bertopeng kulit itu menyerang dengan gesitnya. 3 orang perampok yang mencoba nekat menyerangnya, tanpa ampun lagi tersungkur dengan lambung yang robek. 5 orang perampok yang lain jadi terkejut ketakutan. 5 orang itu mencoba kabur, tapi wanita bertopeng kulit ini tidak membiarkannya begitu saja. Sadis sekali wanita bertopeng ini. Dia tak peduli dengan musuhnya yang mau kabur. Sekarang tinggal kau keparat. Semua anak buahmu sudah tewas. Nah, bersiap-siaplah kau kukirim ke neraka. Ampun. Jangan. Ampuni saya. Saya melakukan ini karena terpaksa. Aduh, ampun. Memalukan laki-laki macam apa kau? Tadi berani besar mulut. Sekarang kau merengek minta dikasihani. Memalukan. Kau bilang kau hanya terpaksa melakukan ini? Iya, ampun. Apakah di belakangmu ada orang lain yang menyuruhmu? Iya, ada. Ampun, ada. Di mana biang keladimu bercokol? Tidak jauh dari perbatasan desa satu itu. Ada sebuah hutan. Namanya hutan Lawang Poek. Disitulah mereka tinggal. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampun. Kau telah memberikan keterangan yang baik kepadaku. Iya. Nah, sekarang bersiap-siaplah. Kau kukirim ke neraka. Jangan, ampun, jangan. Kenapa kau mencerit? Perempuan pengecut menyaksikan begitu saja kau mencerit. Sekarang kembalilah ke ayahmu yang tergeletak di sana. Kau tahu, aku memang paling tidak suka melihat kejahatan terjadi di depan mataku. Siapapun yang melakukan kejahatan itu, baik kejahatan kecil atau besar, jika terlihat di depan mataku, maka orang itu tidak akan kubiarkan hidup-hidup. Itulah balasan dari si teratai hitam. Oh, jadi nama Nona Pendekar adalah teratai hitam? Ya, teratai hitam. Hup! Aku tadi mendengar jeritan itu dari arah sini. Ayo, kita ke sana. Iya, Tuan Sakau. Ayo. Ayah, Ayah, kau tidak apa-apa, Ayah? Tidak, No. Ayah tidak apa-apa. Syukurlah, Ayah. Tuan Wang tahu. Lihat. Mungkin gadis itu yang menjerit. Ayo, kita hampiri.
Nona. Siapa kalian? Mau apa? Si gadis kembali terkejut melihat kedatangan dua orang di belakangnya. Wajahnya kelihatan sekali ketakutan. Begitu juga dengan ayah. Siapa kalian? Mau apa? Tenang Nona. Kami berdua tidak ingin berbuat macam-macam pada Nona. Saya justru ingin bertanya kenapa Nona tadi menjerit minta tolong. Saya kemari ingin menolong Nona. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah kalian tidak bermaksud jahat terhadap kami berdua? Percayalah, kalau saya ingin berbuat jahat, mungkin kami berdua tidak bertanya apa-apa pada Nona. Saya langsung saja berbuat sesuatu. Tapi karena memang niat kami mau menolong Nona, jadi untuk apa Nona ketakutan dan menduga buruk pada kami berdua? Kalau memang kalian tak berbuat jahat pada kami, berarti saya salah menduga. Maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Kalau Nona tiba-tiba merasa khawatir dengan kedatangan. Oh ya, lalu kenapa tadi Nona menjerit? Ya, kami tadi hampir saja dirampok. Tapi untunglah, tiba-tiba muncul seorang pendekar wanita menyelamatkan kami. Seorang pendekar wanita? Siapa dia? Menurut pengakuannya, dia bernama Pendekar Teratai Hitam. Teratai Hitam. Rasanya aku baru mendengar nama pendekar yang berjulukan Teratai Hitam. Pendekar itu membela kami berdua. Tapi sepak terjangnya sangat sadis sekali. Semua perampok itu dibantainya habis tanpa ampun. Padahal ketua dari perampok itu minta dikasihani. Kalau saya lihat, pendekar itu sepertinya mempunyai dendam terhadap para penjahat, Tuan. Lalu apa lagi yang kau ketahui mengenai pendekar wanita itu? Tadi setelah pendekar wanita itu mengorek keterangan dari ketua perampok itu, kemudian dia langsung pergi. Mungkin menuju ke tempat persembunyian perampok-perampok yang lain. Kau tahu di mana tempat yang akan dituju pendekar Teratai Hitam itu? Menurut yang ku dengar, perampok itu menyebutkan nama sebuah hutan Lawang Poek namanya. Lawang Poek. Di mana letak hutan Lawang Poek itu, Nona? Setelah melewati 2 desa, nanti terlihat sebuah hutan besar yang ditumbuhi pohon jati. Hutan itulah yang dinamakan hutan Lawang Poek. Hutan itu di desa kami sangat terkenal sekali karena keangkerannya dan suasananya yang cukup gelap. Di sana banyak sekali pohon jati besar tumbuh. Apakah mungkin di tempat itulah orang yang kucurigai berserta kawan-kawannya bersembunyi? Biar bagaimanapun, aku harus menyelidiki tempat itu. Barangkali saja memang benar tempat itu persembunyian mereka. Nona, terima kasih atas keterangannya. Kalau Nona masih dalam keadaan baik-baik, syukurlah. Lebih baik Nona sekarang kembali saja. Oh ya, mau kemana sebenarnya tujuan Nona dan Bapak? Kami berdua mau ke desa Kalasan. Ya. Kalau begitu hati-hati dalam perjalanan kalian. Terima kasih, Tuan. Kami permisi dulu. Mari, Ayah, kita jalan lagi.
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tuan Saka, jauhkah hutan lawang proyek itu lari desa ini? Cukup lumayan. Cukup lumayan. Apakah Tuan akan pergi ke tempat itu? Iya. Aku rasa aku harus pergi ke sana. Aku masih ingin menyelidiki 2 orang telik sandi itu. Barangkali saja dia memang bersembunyi di hutan lawang poek. Kapan Tuan akan berangkat ke tempat itu? Mungkin nanti sore. Aku harus hati-hati untuk menyelidiki sarang penjahat itu. Ayo, kita kembali, Tuan. Ayo, mari. Harus kemana aku menemui Raden Saka Palwaguna? Sebaiknya aku singgah saja ke desa itu. Barangkali saja Raden Saka ada di sana. Kalian, kemana kita akan mencari Raden Saka Palwaguna? Kita coba mencari ke desa itu. Barangkali saja Raden Saka ada di sana. Ayo. Kalian, coba lihat. Itu ada gerobak kereta. Apakah tidak sebaiknya kita tanyakan saja pada orang itu? Barangkali dia bisa memberikan keterangan pada kita. Begitupun baik. Ayo. Sebentar Kisana. Barangkali saya mengganggu perjalanan Kisana. Saya cuma mau numpang tanya, apakah di desa depan itu Kisana tinggal? Benar. Ada apa, Tuan prajurit? Kebetulan sekali. Aku mencari kawanku. Barangkali saja Kisana melihat orang baru di sana. Namanya Saka Palwaguna. Dia kawan saya dan saya ingin bertemu dia. Raden Saka? Apakah Raden Saka yang Tuan prajurit maksudkan adalah orang dari Istana Medang Mataram? Benar. Jadi Kisana mengenalnya? Iya. Saya memang mengenalnya. Raden Saka ada di pondok saya. Bogel, siapa yang menanyakan Raden Saka? Ini, Nyai. Prajurit dari Medang Mataram. Oh, tuan-tuan prajurit. Nyai Kolot. Bukankah ini Nyai Kolot, tabib dari desa Watantija? Iya benar. Aku juga tidak lupa dengan tuan prajurit. Kalau tidak salah, tuan adalah Rakrian Saladenta. Dan saya pun rasanya pernah mengobati Tuan Rakrian. Iya, benar. Benar sekali, Nyai. Jadi Raden Saka ada di tempat Nyai? Iya, ada. Apakah Tuan Rakrian mau bertemu dengan Raden Saka? Iya, benar, Nyai. Aku dapat amanat dari Gusti Prabu untuk kusampaikan pada Raden Saka. Kalau demikian, ayolah. Aku pun ingin kembali ke pondokku. Apakah Nyai pun baru saja kembali mengobati orang? Iya. Itu memang sudah pekerjaanku. Berjalan menyusuri desa-desa untuk membantu orang yang membutuhkan pertolonganku. Ayo, kalau Tuan Rakrian mau ke tempat kami, mari. Baik, Nyai. Kemudian Rakrian Saladenta mengikuti gerobak kereta Nyai Kolot untuk menuju rumahnya. Perjalanan yang memang sudah dekat itu akhirnya sampai di luar pondok Nyai Kolot. Nampak Raden Saka tengah berbincang-bincang dengan Wang Tau. Tuan Saka, coba lihat, Nyai Kolot kembali. Tapi, siapa orang lain yang naik kuda berjalan di samping gerobak kereta itu? Itu kawan-kawanku. Mereka juga para prajurit dari Istana Medang Mataram. Rakrian Saladenta. Raden Saka. Apa kabar? Saya membawa amanat bahwa saya harus mendampingi Raden Saka. Gusti Prabu sangat mengkhawatirkan keselamatan Raden. Beliau khawatir Raden mendapat masalah besar yang sukar Raden hadapi. Terima kasih, Rakrian. Untuk saat ini aku belum mendapatkan kesulitan yang dalam. Oh ya,
Bagaimana Rakrian bisa tahu bahwa saya ada di pondok Nyai Kolot? Ya, aku hanya kebetulan saja bertemu Nyai Kolot. Dan Nyai Kolot bilang bahwa Raden Saka ada di pondoknya. Jadi ya, aku tak merasa kesulitan juga mencari Raden. Oh iya. Lalu bagaimana perkembangan yang Raden temui untuk penyelidikan trik sandi itu, Raden? Perkembangannya hanya sedikit. Dan itu pun masih dugaanku. Entah ada hubungannya atau tidak. Aku belum jelas. Ada satu orang yang kucurigai. Dan satu tempat yang juga kucurigai. Siapa yang Raden curigai itu? Ramadesa Watan Tija ini. Kelihatannya ia sangat mencurigakan sekali. Tapi untuk sementara ini aku tidak menyelidiki dulu. Karena aku berniat melihat sebuah tempat yang rasanya itu sebuah sarang para penjahat. Barangkali saja telik sandi itu ada di sana. Dan tempat itu merupakan sarang dari orang yang kita curigai. Raden, apakah tempat itu sebuah desa? Bukan. Tempat itu adalah hutan Lawang Poek namanya. Sebuah hutan? Iya. Bisa saja para penjahat itu menggunakan tempat. Oh iya, aku sampai lupa kenalkan. Ini kawanku. Juga dia berasal dari daratan Cina. Huang Tao. Rakrian Saladenta. Apakah Tuan sudah lama tinggal di pondok Nyai Kolot? Tidak. Dengan panjang lebar, kemudian Wang Tao menceritakan kenapa ia sampai berada di desa itu. Rakrian Saladenta kemudian mendengarkan dengan tenang, walaupun terkadang ia mengernyitkan alisnya. Demikianlah kealahannya Tuan Rakrian. Kenapa Ngai bisa ala di rumah Nyai Kolot? Untung saja Tuan selamat. Tapi aku rasa Tuan akan terus dipuntuti. Karena Tuanlah kunci rahasia dari keburukan orang istana yang akan mencoba memberontak. Hanya seandainya mereka mengejar Ngai sampai ke tanah Jawa ini, Ngai pun tidak akan tinggal diam. Saya akan tetap berjuang hidup, berjuang untuk hidup. Karena hanya sayalah yang tahu dari mana keburukan pengkhianatan itu. Iya, biar bagaimanapun Tuan Wang Tao harus berjuang dan kembali ke tanah air Tuan dengan selamat. Rakrian Saladenta, di istana sendiri bagaimana keadaannya? Apakah masih ada orang-orang yang mencoba menyelidiki atau mengintip suasana di istana? Tidak. Setelah Raden Saka mempergoki mereka, sampai saat ini belum ada orang atau telik sandi yang mencoba-coba menyelidiki suasana istana. Raden Saka, kalau Raden memang ingin menyelidiki hutan itu, bagaimana kalau sekarang juga kita ke sana? Iya, aku pun berniat akan mengajak Rakrian hari ini. Tuan Wang Tao, sebaiknya Tuan tetaplah di rumah Nyai Kolot dulu, sambil menunggu keadaan Tuan benar-benar baik dan siap untuk kembali ke tanah air Tuan. Hola, ya Tuan Saka. Senja mulai turun, tapi kali ini awan di atas sana nampak cerah. Ketiganya terus memacu kudanya melewati jalan yang becek dan ditumbuhi semak-semak belukar. Nampaknya jalan-jalan ini sangat sulit sekali untuk dilalui oleh kuda. Semak-semaknya kelihatan tinggi-tinggi, Raden. Aku rasa jalan ini belum pernah dijamah manusia. Ketiganya telah melewati satu desa dan untuk sampai ke hutan Lawang Poek, mereka harus melewati dua desa. Karena di perbatasan desa kedualah hutan itu berada. Namun ketika ketiganya mulai menginjak desa kedua, tiba-tiba terdengar orang merintih ketakutan minta tolong. Rakrian, dengar! Sepertinya ada seseorang yang merintih minta tolong. Iya, aku pun mendengarnya. Bagaimana kalau kita lihat? Barangkali orang itu membutuhkan pertolongan kita, Rakrian. Ayolah, Raden. Tunggu, Rakrian. Bagaimana kalau kita tidak usah menunggang kuda? Rasanya orang itu tidak jauh dari sini. Dan kita pun harus mengintip dulu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Iya, baiklah. Raden Saka dan Rakrian Saladenta kemudian melompat ke sebuah pohon besar untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berteriak-teriak minta tolong itu. Sementara prajurit yang satu menunggu kuda milik Raden Saka dan Rakrian Saladenta. Setelah keduanya ada di atas pohon itu. Lihat, rupanya tadi baru saja terjadi perkelahian.
Dan ternyata orang yang merintih minta tolong itu tidak seorang diri. Mereka 5 orang. Iya, rupanya 5 orang itu diancam oleh seorang wanita berkedok kulit. 4 orang yang lain tergeletak secara menyedihkan. Apakah orang-orang yang diancam itu para penjahat, Raden? Kelihatannya demikian. Tapi rupanya mereka ketakutan terhadap wanita itu. Apakah dia yang bernama Trate Hitam itu? Kehadirannya untuk membela kebenaran. Tapi sepak terjangnya nampak kejam. Ngecut! Perampok macam apa kalian? Baru saja melihat kawanmu yang kubabat dengan pedang ini, lantas kalian ketakutan dan mohon ampun dengan mengemis-ngemis seperti itu. Cih, memalukan. Nah, daripada aku melihat perampok-perampok macam kalian yang sok jago tapi pengecut, lebih baik kalian kusingkirkan saja. Jangan, Nona. Jangan, Nona, pendekar. Ampun, kami semua minta ampun. Ya, saya kapok melakukan perampokan lagi, Nona. Saya insaf. Ampunilah kami, Nona. Ya, ampunilah. Ya. Kelihatannya wanita itu benar-benar sadis. Dan sepertinya tak mau mendengar apapun dari para perampok itu. Iya, Raden Saka, kita harus mencegahnya. Kelihatannya para perampok itu benar-benar ketakutan. Dan apa salahnya kalau pendekar wanita itu mau melepaskannya? Iya, seharusnya dia mau mengampuni orang yang sudah meminta maaf. Dan dalam keadaan tak berdaya. Ayolah Raklian, kita harus mencegahnya. Sebelum pedang wanita itu berlumuran darah lagi. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dera jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda.
Raden Saka dan Raklian Salatenta belum mau turun dari pohon itu. Keduanya masih melihat keadaan selanjutnya yang bakal terjadi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah keadaan orang-orang yang merintih minta tolong itu? Dan benarkah wanita itu adalah teratai hitam? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.